Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husin Anugrah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu mekanisme pasar Islam. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan mengenai apa itu pasar. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dan melakukan transaksi barang atau jasa. Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Dalam Islam, pasar sangatlah penting dalam perekonomian. Pasar telah terjadi pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dan menjadi sunatullah yang telah dijalani selama berabad-abad. Oke, kita lanjut lagi mengenai pasar dalam perspektif Islam. Mekanisme pasar dalam Islam dalam kegiatan ekonomi, realisasi dari konsep syariah itu memiliki tiga ciri yang dasar, yaitu prinsip keadilan, menghindari kegiatan yang dilarang, dan memperhatikan aspek kemanfaatan. Ketiga prinsip tersebut berorientasi pada terciptanya sistem ekonomi yang seimbang, yaitu keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan pemenuhan prinsip syariah yang menjadi hal mendasar dalam kegiatan pasar. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai harga dan persaingan sempurna pada pasar Islami. Terdapat beberapa sarjana muslim memberikan penjelasan mengenai mekanisme pasar. Yang pertama, menurut Abu Yusuf, masyarakat luas memahami bahwa harga suatu barang hanya ditentukan oleh jumlah penawaran saja. Dengan kata lain, bila hanya tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal. Sebaliknya, jika tersedia banyak barang, maka harga akan turun. Yang kedua, menurut Ibnu Taimiyah, pasar yang ideal menurut Ibnu Taimiyah adalah pasar bebas dalam bingkai nilai dan moralitas Islam, yaitu pasar yang bersaing bebas, kompetitif, dan tidak terdistorsi antara permintaan dan penawaran. Yang terakhir, yaitu yang ketiga, menurut Ibnu Khaldun, dalam bukunya yang monumental Al-Muqaddimah, ia membagi barang-barang menjadi dua kategori, yaitu barang pokok dan barang mewah. Jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, maka harga barang-barang pokok akan menurun, sementara harga barang mewah akan naik. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kekuatan pasar dalam ekonomi Islam. Kontribusi dari para sarjana muslim terdahulu belum mampu menyeimbangi dengan keadaan yang terjadi saat ini. Karena pada saat itu masih dalam mekanisme pasar sederhana dan mengukurnya dari segi permintaan dan penawaran barang atau jasa. Permintaan dan penawaran yang dijelaskan oleh sarjana muslim pada saat itu seperti ini. Oke, kita langsung ke poin permintaan. Permintaan merupakan salah satu elemen yang menggerakkan pasar. Istilah yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah untuk menunjukkan permintaan ini adalah keinginan. Keinginan yang muncul pada konsumen sesungguhnya merupakan sesuatu yang kompleks, dikatakan berasal dari Allah. Namun pada dasarnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ini, yaitu harga barang yang bersangkutan, pendapatan konsumen, harga barang lain yang terkait, selera konsumen, ekspektasi atau pengharapan, maslahah, tujuan dalam konsumsi barang. Oke, selanjutnya kita lanjut ke penawaran. Definisi ini menurut Ibnu Taimiyah adalah kekuatan penting dalam pasar sebagai ketersediaan barang yang ada di pasar. Menurutnya, penawar ini bisa dari impor dan produksi lokal, sehingga ini dilakukan oleh produsen maupun penjual. Dalam pencapaian masalah, penawaran sendiri dibutuhkan keimanan yang ada pada diri produsen. Apabila jumlah masalah yang terkandung dalam barang yang diproduksi, maka akan meningkatkan jumlah produksinya. Selain itu, sebagai faktor dari penawaran sendiri, tercermin dari keuntungan yang didapat, dan yang menjadi unsur dari keuntungan ini adalah harga barang dan biaya produksi. Harga barang ini mempunyai pengaruh kepada nilai keadilan, sebab dengan harga yang tidak adil akan menurunkan penawaran di pasar yang akan berdampak buruk pada mekanisme pasar. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai intervensi dan regulasi harga. Adapun tujuan adanya intervensi pasar yang dilakukan oleh pemerintah menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi adalah sebagai berikut. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat untuk mencegah ikhtiar dan gaban faisi, atau bisa dikatakan mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dan menjual di atas harga pasar, dan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Oke, selanjutnya mengenai regulasi harga. Memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi ekonomi, berhubungan dengan peningkatan produktivitas,
dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui alokasi dan relokasi sumber daya ekonomi. Fungsi sosial mempersempit kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Dan ketiga, fungsi moral supaya menegakkan nilai-nilai Islam dalam aktivitas perekonomian. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai distorsi pasar. Distorsi pasar ini terdapat 6 bagian. Yang pertama, penimbunan barang. Pedagang dilarang melakukan ikhtiar, yaitu melakukan penimbunan barang dengan tujuan spekulasi sehingga ia mendapat keuntungan besar di atas keuntungan normal, atau dia menjual hanya sedikit barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi sehingga mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal. Yang kedua, penentuan-penetapan harga. Tasyir atau penetapan harga merupakan salah satu praktek yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam. Pemerintah ataupun yang memiliki otoritas ekonomi tidak memiliki hak dan wewenang untuk menentukan harga tetap untuk sebuah komoditas, kecuali pemerintah yang telah menyediakan pada para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang ditentukan, atau melihat dan mendapatkan kezaliman di dalam sebuah pasar yang mengakibatkan rusaknya mekanisme pasar yang sehat. Yang ketiga, riba. Riba secara epistemologi berarti pertambahan. Secara terminologi syar'i, riba ialah penambahan tanpa adanya iwat. Secara teknis, maknanya mengacu kepada premi yang harus dibayar di si peminjam kepada pemberi pinjaman bersama dengan pinjam pokok yang disyaratkan sejak awal. Penambahan dari pokok itu disyaratkan karena adanya nasi'ah atau penangguhan. Yang keempat, tadlis. Tadlis ialah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh satu pihak. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Mereka harus mempunyai informasi yang sama, sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena ada sesuatu yang dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Ini merupakan asymmetric information. Yang kelima, jual beli gahar. Jual beli gahar ialah suatu jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau tidak kepastian. Jual beli gahar dan tadlis sama-sama dilarang karena keduanya mengandung incomplete information. Namun berbeda dengan tadlis di mana incomplete information hanya dialami oleh satu pihak saja. Misalnya pembeli saja atau penjual saja, dan dalam gahar incomplete information dialami oleh dua pihak, baik pembeli maupun penjual. Jadi dalam gahar terjadi ketidakpastian yang melibatkan dua pihak. Contohnya jual beli izon, jual beli anak sapi yang masih dalam kandungan induknya, menjual ikan yang ada di dalam kolam, dan sebagainya. Yang keenam, tindakan melambungkan harga. Islam sangat tidak mentolerir semua tindakan yang akan melambungkan harga-harga dengan zalim. Beberapa praktik bisnis yang akan bisa menimbulkan melambungkan harga-harga tersebut adalah sebagai berikut. Larangan maksimal pengambilan bea cukai atau pungli. Pengambilan bea cukai sangat memberatkan dan hanya akan menimbulkan melambungkan secara tidak adil. Maka Islam tidak setuju dengan cara ini. Rasulullah SAW dalam hal ini bersabda, tidak akan masuk surga orang yang mengambil bea cukai karena pembebanan bea cukai sangat memberatkan dan hanya akan menimbulkan melambungnya hanya harga secara tidak adil. Maka Islam tidak setuju dengan cara ini. Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah menghapuskan bea cukai. Dia menafsirkan bahwa maksimal serupa dengan baks atau pengurangan hak milik seseorang yang secara keras ditetapkan oleh Al-Quran. Quran Surah Al-Hud ayat 85. Oke, mungkin segini saja penyampaian materi yang ingin saya sampaikan. Oke, sekian materi tentang mekanisme pasar dalam Islam. Di akhir video saya akan menyimpulkan isi dari pemaparan saya mengenai mekanisme pasar Islam. Sebelum itu saya akan menjawab dua pertanyaan yang telah diajukan. Oke, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Untuk pemerintah, masalah-masalah yang diakibatkan oleh adanya kenaikan harga ini adalah masalah yang menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Itu seharusnya. Rakyat miskin yang terkena musibah bertambah penderitaannya akibat kenaikan harga adalah tanggung jawab pemerintah untuk mengatasinya. Berikutnya, pabrik atau bisnis-bisnis yang bangkrut atau terjadi pengurangan pekerja yang berarti terciptanya pengangguran, maka hal ini adalah masalah ekonomi makro yang menjadi masalah pada pemerintah. Dalam mensiasati
kenaikan harga, maka konsumen dapat menggunakan barang substitusi. Barang substitusi adalah barang yang dapat mengganti fungsi dari barang lain. Konsumen dapat membeli barang substitusi dan menurunkan pembelian terhadap barang yang mengalami kenaikan harga. Contohnya, jika terjadi kenaikan harga tahu, maka para konsumen tahu dapat menurunkan pembelian terhadap tahu. Dan untuk menutupi kerugian karena berkurangnya tahu yang dibeli, maka dapat dibeli barangnya, substitusinya. Misal, menurunkan pembelian tahu dan membeli telur, atau jika terjadi kenaikan harga minyak goreng, maka mengalihkan membuat masakan yang jenis gulai. Atau seperti saat ini, saat kita mengalami COVID-19, harga masker mengalami kenaikan yang sangat-sangat signifikan. Maka dengan itu, barang substitusinya ialah menggunakan kain sebagai bahan untuk pembuatan masker. Oke, saya akan langsung menjawab pertanyaan yang kedua. Dilarang menjual di atas harga pasar. Misal, si pembeli kedua berkata pada si penjual yang masih berada dalam tenggang kiar, bisa memutuskan untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya dengan pembeli pertama. Mending kamu batalkan saja transaksimu dengan pembeli pertama tadi. Saya bisa beli dengan harga lebih tinggi dari yang ia beli. Si pembeli dalam kondisi ini berani membayar dengan harga lebih tinggi, sehingga penjual berani membatalkan transaksi dengan pembeli pertama. Itulah yang dimaksud dengan gaban fahishi.